Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya akan bagikan resep kue. Ini tanpa telur dan tanpa mixer. Sangat gampang cara buatnya. Rasanya benar-benar enak, menul dan tekstur dari kuenya juga berserat. Juga super lembut. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme, dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan wajan, masukkan 1000 ml santan segar. Santan ini saya ambil dari 1 butir kelapa. Boleh juga teman-teman pakai santan instan, tinggal ditambah air aja. Nah, kemudian masukkan 2 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Kemudian santan ini kita masak sampai mendidih. Tujuan santan dimasak supaya kuenya nanti tidak gampang basi. Kita masak sambil diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Nah, setelah santannya mendidih, kemudian kita matikan apinya dan kita sisihkan atau kita dinginkan. Di wadah yang lain, masukkan 350 gram gula pasir, 200 gram tape. Ini 200 gram ini udah kita buang sumbu tengahnya ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 500 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, dan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan vanili secukupnya. Dan tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan merata. Lalu kita masukkan santan yang sudah kita masak tadi. Ini santannya udah dalam keadaan hangat ya teman-teman. Kita masukkan secara bertahap. Guna kita masukkan bertahap santannya supaya memudahkan kita dalam proses pencampuran adonan. Nah, ini kita tambahkan lagi santannya, kemudian kita aduk kembali. Nah, setelah adonan licin seperti ini, kemudian kita aduk-aduk adonan beberapa menit. Atau kita keplok-keplok seperti ini ya, tujuannya agar nanti kuenya berserat dan menul-menul. Kemudian kita masukkan sisa santan dan diaduk lagi sampai adonannya tercampur rata dan licin. Nah, kemudian kita istirahatkan adonan lebih kurang 30 menit atau disesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing. Nah, setelah 30 menit kita buka penutup adonan. Ini adonan sudah mengembang dan buih-buihnya sudah kelihatan.
Dan kemudian kita aduk sebentar untuk menghilangkan sedikit buihnya atau gelembung-gelembung udaranya. Kemudian kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Ini opsional ya teman-teman. Kalau mau pakai silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita aduk kembali. Kemudian masukkan adonan ke dalam gelas takar supaya memudahkan kita nanti dalam menuangkan ke dalam cetakan. Seperti biasa, panaskan cetakan sebelum digunakan. Setelah cetakannya panas, saya beri sedikit margarin tipis-tipis. Nah, sebelum adonan dituangkan ke dalam cetakan, sebaiknya kita aduk-aduk dulu adonannya ya. Kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan. Saya isinya hampir penuh ya teman-teman, supaya nanti kuenya gembul-gembul. Kemudian kita tutup dan kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil sampai permukaan adonan mengering. Ini saya beri topping irisan daun pandan. Kalau teman-teman suka silakan, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita panggang ya. Setelah kira-kira 10 menit, kita buka penutup adonan dan kita sentuh permukaan kuenya. Kalau sudah mengering berarti kuenya sudah matang. Dan kita angkat dari cetakan. Dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis dipanggang. Nah, ini dia hasil kita hari ini ya teman-teman. Ini namanya kue apam Jawa jadul. Dan hasilnya beneran montok dan menul-menul sekali. Cantik ya teman-teman. Dijadikan ide jualan ini cocok banget ya. Kuenya lembut sekali. Dan langsung aja kita belah ya. Dan seratnya juga sangat sempurna ya teman-teman. Satu resep ini saya menghasilkan 28 pieces kue apem Jawa jadul yang sangat menul-menul sekali. Rasanya jangan diragukan lagi ya, serius ini enak banget. Manisnya juga pas. Harum dari pandannya juga sangat tercium. Resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba di rumah. Cocok sekali untuk jadikan ide jualan ya. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Memes. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini, saya akan bikin kue apem ubi ungu. Cocok banget untuk kalian jadikan ide jualan. Karena di satu resep ini saya menghasilkan 20 biji apem ubi ungu yang montok-montok sekali. Untuk rasanya jangan diragukan lagi ya teman-teman. Rasanya enak, manisnya juga pas, kuenya juga berserat, empuk banget dan juga lembut. Nah, untuk cara membuatnya ikutin terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita didihkan dulu 450 ml santan. Santan ini saya ambil dari santan instan 65 gram, kemudian saya tambahkan air. Kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan.
dan seperempat sendok teh garam. Kemudian santan ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Menggunakan api sedang aja. Ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Nah, setelah santan mendidih seperti ini, kemudian kita matikan api kompornya, lalu kita dinginkan dan kita sisihkan. Nah, di sini saya sudah kukus sebanyak 150 gram ubi ungu. Kemudian ubi ungu ini kita haluskan, boleh juga di blender ataupun di chopper. Atau mau dihaluskan sekalian dengan santannya juga boleh ya teman-teman, kalau saya begini aja. Nah, setelah ubinya halus seperti ini, kemudian kita sisihkan sebentar. Kemudian siapkan wadah kering dan bersih, masukkan 250 gram tepung beras. Masukkan juga 60 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian bahan kering ini kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil nantinya. Nah, setelah itu tambahkan 150 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian semua bahan ini kita campur dulu ya teman-teman, atau kita aduk-aduk dulu. Nah, setelah bahannya tercampur rata, kemudian kita tambahkan santan yang sudah kita masak dari awal. Santan di sini udah dalam keadaan hangat ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga 1 saset susu kental manis. Dan di sini saya juga menambahkan secukupnya vanili cair, boleh juga digunakan vanili bubuk. Kemudian aduk kembali semua bahan sampai tercampur dengan merata. Pastikan semua bahan tercampur ya teman-teman, jangan ada bahan yang mengendap di bawah. Nah, setelah semua bahan tercampur rata seperti ini adonannya sudah halus. Kemudian kita tambahkan ubi ungu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan merata. Nah, ini bahannya sudah tercampur dengan merata. Kemudian kita istirahatkan adonan lebih kurang selama 40 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah kira-kira 40 menit, ini kita buka penutup adonannya. Ini adonan sudah mengembang ya teman-teman dan sudah berbuih seperti ini. Kemudian kita aduk kembali untuk memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonannya supaya adonannya kembali halus seperti awal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan cetakannya dan saya alasi juga dengan alasnya supaya nanti kuehnya matang merata. Dan kemudian kita olesi cetakannya dengan margarin tipis-tipis. Kalau nggak mau dioles juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena cetakannya ini udah anti lengket. Nah, sebelum kita tuang adonan ke dalam cetakan, sebaiknya adonannya diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan adonan ke dalam cetakan, kita isi 3/4 dari cetakannya, karena nanti kuenya akan mengembang kembali. Nah, setelah itu kita masak sampai setengah matang aja. Nah, setelah adonan atau kuenya setengah matang, kemudian kita tambahkan potongan daun pandannya. Ini opsional ya teman-teman, kalau mau pakai silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, setelah itu kita panggang kembali menggunakan api sedang cenderung kecil sampai adonannya matang. Lebih kurang selama 10 menit. Nah, ini kuenya sudah matang. Langsung aja kita sentuh bagian atas permukaan dari kuenya. Kalau tidak ada yang menempel berarti kuenya sudah matang.
Kemudian langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Dapat dilihat ya teman-teman, kuenya cantik sekali, warnanya juga sangat menarik. Dan kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis dipanggang. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kue apem ubi ungunya sudah jadi. Satu resep ini saya dapat 20 pieces kue apem yang montok-montok sekali. Nah, ini kita ambil satu, kita review dulu. Cantik banget warnanya walaupun tidak ditambahkan pewarna. Tampilannya juga sangat menarik, warnanya juga sangat bagus, kuenya juga gembul-gembul sekali. Matang merata, empuk banget. Cantik ya teman-teman. Matangnya juga merata. Nah, coba kita lihat bagian dalamnya ya. Teman-teman dapat lihat seratnya juga bagus. Cantik sekali ya teman-teman serat dalamnya. Manisnya juga pas, rasanya juga enak banget. Satu resep ini juga menghasilkan banyak ya teman-teman. Jadi sangat cocok untuk dijadikan ide jualan. Buatnya gampang, cuma diaduk-aduk saja. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Hari ini saya lagi bikin kue apem dari nasi, yang hasilnya tuh menu-menu dan gembul banget. Walaupun bahannya tuh dari nasi sisa, tapi hasilnya sangat tidak mengecewakan. Malahan kue ini sangat lembut meskipun sudah dingin. Cara buatnya juga sangat gampang, cuma diaduk-aduk saja. Nah, penasaran sama bahan dan cara membuatnya? Yuk nonton terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah yang pertama, siapkan nasi. Ini saya gunakan 100 gram nasi. Kemudian nasinya akan saya haluskan menggunakan blender. Boleh juga di-chopper ya teman-teman. Kemudian tambahkan sebanyak 400 ml santan. Santan di sini saya hasilkan dari satu saset santan instan 65 ml, kemudian saya tambahkan air. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga vanili secukupnya. Oh ya teman-teman, tadi saya juga menambahkan 100 gram gula pasir. Tapi waktu saya memasukkan gulanya videonya tidak terekod. Setelah itu lanjut kita haluskan terlebih dahulu. Kemudian kita sisihkan. Berikutnya kita siapkan bahan kering. Dalam mangkok, masukkan 100 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu protein sedang. Kedua bahan ini kita ayak supaya nanti tekstur kue yang kita hasilkan lebih lembut lagi. Nah, setelah itu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita campur rata. Setelah itu
Tuang santan dan nasi yang sudah kita blender tadi. Kita tuang semuanya ya teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Jangan sampai ada adonan yang bergerindil atau bergumpal. Sampai adonan licin dan lembut. Nah, setelah adonan licin dan lembut seperti ini, kemudian kita istirahatkan adonan lebih kurang selama 40 menit atau sampai adonannya mengembang. Nah, ini setelah 40 menit, kita buka penutup adonan. Ini adonan sudah mengembang ya teman-teman, dan mengeluarkan buih seperti ini. Kemudian lanjut kita aduk-aduk lagi adonannya untuk memecahkan sedikit gelembung udara yang ada di dalam adonan. Kemudian lanjut kita tambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah cabai. Untuk pemberian warnanya disesuaikan saja selera teman-teman ya. Nah, di sini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan merata. Nah, di sini saya sudah menyiapkan cetakan. Cetakannya saya pakai cetakan puding ya teman-teman, yang sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Sebelum adonan dituang ke dalam cetakan, sebaiknya adonan diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Kita isi 3/4 dari cetakan karena kue ini nanti akan mengembang lagi. Nah, setelah adonan terisi semua, ini adonan siap kita kukus. Panaskan kukusan sebelum digunakan. Ini air dalam kukusan sudah mendidih ya. Lanjut kita masukkan adonan ke dalam kukusan. Kemudian kita kukus lebih kurang selama 10 menit atau sampai matang. Menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah beberapa saat, kita buka penutup kukusan dan kita cek kematangan dari kuenya. Kemudian kita keluarkan dari kukusan satu persatu. Kuenya cantik sekali ya teman-teman, pori-porinya halus dan mengembang sempurna. Nah, selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya. Cara mengeluarkannya juga sangat gampang, cuma ditekan-tekan aja. Nah, cantik ya teman-teman, kuenya gembul-gembul sekali. Nah, ini dia kue apem nasinya sudah jadi. Cantik ya teman-teman? Nah, ini langsung aja kita ambil satu ya. Dan teman-teman dapat lihat kuenya nih menul-menul, lembut dan gembul-gembul sekali. Biarpun sudah dingin, dia masih lembut. Lembut sekali ya teman-teman. Dan langsung aja kita belah. Hasil dari pori-pori kuenya tuh halus sekali ya teman-teman. Karena pembuatan kue apem nasi ini tanpa menggunakan tape, jadi sangat bergantung dari kualitas ragi yang kita pakai. Jadi gunakan ragi yang masih aktif dan masih dalam kualitas yang baik ya teman-teman. Semoga resep apem nasi yang saya share ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini saya akan bagikan lagi ide untuk cemilan di rumah. Ini beneran enak banget ya teman-teman. Kuenya lembut, empuk, juga menul-menul sekali. Tampilannya juga sangat cantik banget. Sangat cocok kalau dijadikan ide jualan. Nah, yang penasaran sama bahan dan cara pembuatannya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah yang pertama, siapkan wadah. Kemudian masukkan 100 gram tape singkong. 100 gram tape ini setelah dibuang sumbu tengahnya ya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Nah, kedua bahan ini kita aduk sampai rata, sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut seperti ini, kemudian tambahkan 250 gram tepung beras. Dan tambahkan juga 60 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kedua bahan kering ini kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, setelah itu tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sebentar. Setelah itu tambahkan santan sebanyak 450 ml. Santan ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk santannya di sini saya pakai santan instan 65 ml, kemudian saya tambahkan air. Santannya bisa juga dimasak terlebih dahulu ya teman-teman supaya kuenya lebih awet. Nah, kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini adonannya kita tepuk-tepuk seperti ini ya teman-teman. Lebih kurang selama 5 menitan gitu. Supaya nanti kuenya mulus dan seratnya nanti juga halus. Nah, setelah adonan halus seperti ini, kemudian kita tambahkan sisa santannya. Dan tambahkan juga sedikit vanili. Kemudian kita aduk kembali. Sampai adonannya halus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita istirahatkan adonan lebih kurang selama 40 menit. Nah, setelah 40 menit adonan yang kita istirahatkan, kemudian kita buka penutup adonannya dan kita aduk kembali untuk memecahkan gelembung udara yang ada di dalam adonan. Siapkan teflon. Ini teflonnya sudah saya kasih alas ya teman-teman, supaya kuenya nanti matang merata. Dan setelah teflonnya panas, kemudian kita beri sedikit margarin tipis-tipis aja. Nah, sebelum adonan dituang ke dalam cetakan, sebaiknya adonannya diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Dan kemudian kita tuang adonan ke dalam teflon. Sebaiknya adonannya dituang 3/4 dari cetakan ya teman-teman, karena nanti kuenya akan mengembang lagi. Di sini saya kepenuhan dalam menuangkannya. Lalu kita tutup dan kita masak sampai setengah matang. Nah, ini dirasa sudah setengah matang. Dan kita tambahkan topping potongan nangka di atasnya. Ini
ini adonannya kepenuhan ya teman-teman, dan tambahkan juga potongan daun pandan biar tampilan kuenya lebih menarik lagi. Kemudian kita tutup dan kita masak kembali sampai permukaan atas dan bawahnya kering, dan dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil lebih kurang selama 10 menit atau sampai matang. Nah, setelah beberapa saat kuenya sudah matang. Cara mengecek kematangannya dengan cara kita sentuh bagian atas kuenya. Kalau tidak ada yang menempel berarti kuenya sudah matang. Dan langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Hasil kuenya beneran cantik ya teman-teman. Kuenya mengembang dengan sempurna. Nah, kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Satu resep saya menghasilkan 19 pieces kue apem nangka. Dapat dilihat ya teman-teman, kuenya cantik sekali. Matangnya juga merata, kuenya juga gembul dan menul-menul banget. Dan empuk sekali. Cantik sekali ya teman-teman. Matangnya juga merata. Langsung aja kita belah ya. Kelihatan kan teman-teman kalau serat dari kue ini halus banget. Dan untuk rasanya sendiri kue ini enak, jangan diragukan lagi. Manisnya pas, cara buatnya juga sangat gampang, dan bahan yang digunakan juga sangatlah ekonomis dan mudah didapatkan. Resep ini sangat recommended untuk dijadikan ide jualan ya teman-teman, atau isian snack box. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.